Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamsuria dengan NIM 200906501023 dari Program Studi Ekonomi Pembangunan Kelas A Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi ekonomi pembangunan. Adapun poin-poin penting yang akan saya bahas yaitu yang pertama, investasi dan tabungan, yang kedua, peranan modal asing terhadap perekonomian di Indonesia, yang ketiga, kemiskinan, dan yang keempat, populasi penduduk dalam pembangunan ekonomi. Materi yang pertama yaitu investasi dan tabungan. Investasi dan tabungan, keduanya sama-sama membutuhkan penyisihan uang. Yang membedakan adalah tujuannya. Menabung pada dasarnya hanya untuk mengamankan uang saja. Berbeda dengan investasi, yaitu mengalokasikan sejumlah uang untuk mencapai suatu target pada jangka waktu tertentu. Konsumsi, investasi, dan tabungan, tiga hal yang saling berkaitan. Apabila konsumsi naik, investasi dan tabungan akan rendah dikarenakan tidak tersedianya uang selain untuk konsumsi. Namun sebaliknya, apabila konsumsi turun, maka investasi dan tabungan bisa akan naik. Materi yang kedua yaitu peranan modal asing terhadap pembangunan di Indonesia. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh investor asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun berpatungan dengan investor dalam negeri. Penanaman modal asing berperan penting terhadap pembangunan di Indonesia. Salah satunya, masuknya modal baru untuk membantu mendanai sektor yang kekurangan dana. Investasi asing ini juga membuka banyak lapangan kerja baru untuk mengurangi pengangguran. Selain itu, biasanya masuknya investasi asing disertai dengan transfer teknologi. Mereka membawa pengetahuan teknologi baru yang lama-kelamaan dikembangkan pula di Indonesia. Tidak menutup kemungkinan pula, investor asing akan bekerja sama dengan UMKM atau usaha mikro, kecil dan menengah untuk mendorong perekonomian masyarakat. UMKM juga berpeluang untuk memasarkan produknya ke pasar internasional. Manfaat paling nyata dari masuknya investasi asing adalah meningkatnya pendapatan negara melalui pajak. Selain itu, menciptakan hubungan yang lebih stabil dalam ruang lingkup perekonomian negara. Materi yang ketiga yaitu kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu kondisi seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang lebih bermartabat. Adapun indikator kemiskinan dari Badan Pusat Statistika, yang pertama yaitu ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar yang meliputi sandang, pangan, dan papan. Yang kedua, tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya yang meliputi kesehatan, pendidikan, air bersih, dan juga transportasi. Yang ketiga, tidak adanya jaminan masa depan dikarenakan tidak adanya investasi terhadap pendidikan dan juga keluarga. Yang keempat, kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun massa. Yang kelima, rendahnya kualitas sumber daya manusia dan juga terbatasnya sumber daya alamnya. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah kemiskinan, yaitu yang pertama, menciptakan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tenaga kerja
agar pengangguran yang menyebabkan kemiskinan bisa berkurang. Yang kedua, mendirikan balai latihan kerja kepada masyarakat yang kurang mampu, agar mereka memiliki bekal untuk maju di dunia usaha. Yang ketiga, menarik minat pengangguran dengan menaikkan upah minimum supaya hasratnya semakin berhasrat untuk bekerja. Yang keempat, menghilangkan korupsi. Yang kelima, meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Dan yang keenam, mengolah sumber daya alam yang ada di Indonesia dengan sebaik mungkin. Materi yang keempat yaitu populasi penduduk dalam pembangunan ekonomi. Pertumbuhan penduduk merupakan sesuatu hal yang membawa dampak positif sekaligus dampak negatif bagi pembangunan ekonomi. Jumlah penduduk yang besar berdampak positif bagi beberapa kalangan, dikarenakan dengan jumlah populasi yang besar tersebut dapat dijadikan subjek dalam pembangunan. Perekonomian akan berkembang apabila sumber tenaga kerjanya banyak. Namun di sisi lain, populasi yang besar tidak selamanya bisa dijadikan aset seperti yang dijelaskan sebelumnya. Akan tetapi, kebalikan dari hal tersebut, bahwa penduduk yang besar bisa saja menjadi beban bagi pembangunan. Hal tersebut berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan yang semakin lama semakin banyak seiring dengan pertumbuhan penduduk. Untuk mengatasi masalah populasi tersebut, diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sistem pendidikan yang baik dan berkualitas untuk menciptakan tenaga kerja yang bermutu serta menguasai iptek. Namun, peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut tidak semata-mata melalui sistem pendidikan saja. Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan demi menciptakan tenaga kerja yang berkarakter dan berkualitas demi masa depan. Idealnya, pertumbuhan penduduk harus sejajar dengan pendapatan per kapita, dikarenakan pertumbuhan penduduk tidak akan menjadi masalah sepanjang kelahiran menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, yang mampu keluar dari lingkaran kemiskinan. Kepadatan populasi dapat dihitung dengan cara membagi jumlah orang dengan luas area. Data sensus penduduk dapat diakses melalui laman bps.go.id. Jumlah penduduk yang besar berpotensi memunculkan berbagai permasalahan, seperti laju pertumbuhan ekonomi yang terlambat, meningkatnya jumlah pengangguran, serta kriminalitas juga meningkat. Upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut salah satunya dengan program Keluarga Berencana atau KB. Keluarga Berencana adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi angka kelahiran. Masalah kependudukan merupakan salah satu masalah yang gawat. Bahkan, masalah tersebut mendesak bagi negara-negara yang berkembang. Jika masalah tersebut tidak segera ditangani, maka masalah tersebut akan semakin parah dikarenakan penduduk akan semakin bertambah. Tujuan utama dari program KB adalah untuk meningkatkan derajat kesejahteraan dan kesehatan ibu dan anak, keluarga, serta masyarakat pada umumnya. Dengan berhasilnya program KB, diharapkan angka kelahiran dapat diturunkan. Dengan begitu, kecepatan pertumbuhan penduduk tidak melebihi kemampuan kenaikan produktivitas, sehingga dengan demikian taraf hidup dan kesejahteraan dapat meningkat. Cukup sekian yang sempat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.